sahabat Vira. Vira langsung bingung. Padahal mereka sudah bermain bersama begitu lama. Bagaimana mungkin tidak mengenal sahabatnya sendiri? Kemudian dia mencari sahabatnya sepanjang jalan. Ketika dia sampai di kamar sahabatnya, ternyata menemukan ruangan ini sudah diubah menjadi gudang barang. Vira langsung mengira dia sedang bermimpi. Dia memukul dirinya sendiri untuk sadar. Hasilnya, sebuah pisau tiba-tiba jatuh dari belakang cermin. Vira memegang pisau dan kepalanya langsung bingung. Saat itu, seseorang menemukan Vira. Sarah memegang pemantik milik sahabat Vira, menyatakan bahwa dia masih ingat sahabat Vira. Tapi orang lain tidak ingat. Kemudian kedua orang itu berdiskusi bersama. Mereka sama-sama tidak tahu hari apa hari ini. Sarah juga tidak tahu kapan dia mendapatkan beberapa luka di tubuhnya. Orang lain memberitahunya bahwa dia jatuh dari pohon. Tapi Sarah menyatakan, dia sama sekali tidak mungkin jatuh dari pohon. Kemudian mereka berspekulasi. Bagaimana mungkin mereka dibawa ke sini oleh orang kaya dengan niat baik? Mereka pasti memiliki suatu rencana. Dengan beberapa obat, mereka membuat perhatian mereka teralihkan. Lalu membuat mereka menjadi seperti orang gila. Tapi mereka tidak tahu mengapa. Sampai sekarang baru teringat beberapa hal aneh. Vira menduga, barang-barang di dalam tas merah mungkin memiliki jawaban. Maka mereka pergi ke rumah itu. Menemukan bahwa tas merah itu berisi beberapa parfum. Dan parfum itu adalah barang terlarang yang bisa membuat orang melupakan sesuatu. Sarah langsung menyatakan ingin segera melapor ke polisi. Tapi ponsel mereka masih ada di tangan orang kaya itu. Dan, sekarang hanya mereka berdua yang ingat tentang kejadian sebelumnya. Alasan Sarah tidak melupakan kejadian itu adalah karena dia jarang menggunakan parfum. Jadi dia bisa mengingat sedikit hal. Sementara Vira telah meminum racun ular yang diberikan nenek itu sebelumnya. Begitu teringat bahwa sahabatnya juga pernah digigit ular berbisa. Maka dia semakin yakin. Racun ular dapat melawan lupa yang disebabkan oleh parfum ini. Kemudian, Vira memaksa Sarah untuk meminum racun ular juga. Setelah itu, mereka berbohong bahwa racun ular adalah minuman keras. Mereka juga memberikan racun ular kepada orang lain untuk diminum. Kebetulan, hari ini semua pria di sini pergi memancing. Jadi, Vira dan Sarah merencanakan untuk menemukan ponsel dan melapor. Sarah bertugas untuk mengawasi di luar. Setelah beberapa waktu, Sarah juga mengeluarkan darah dari hidung. Seketika, dia teringat beberapa potongan ingatan yang kacau. Sementara itu, Vira telah tiba di kamar orang kaya. Dia menemukan bahwa ponsel terkunci di dalam lemari. Jadi, dia menggunakan sesuatu untuk memecahkan kunci pintu. Vira mengeluarkan ponsel dan berpikir untuk segera melapor. Namun, dia menemukan bahwa tidak ada sinyal sama sekali. Dan pada saat itu, para pria sudah kembali ke sini. Sarah segera memberi isyarat kepada Vira. Vira segera bergegas untuk merapikan tempat itu. Dia kemudian menyimpan beberapa foto yang mungkin berguna. Dia menyembunyikannya di tubuhnya. Kemudian, dia segera bersembunyi di bawah meja. Untungnya, miliarder yang kembali tidak menemukan kejanggalan. Dan saat itu, Vira kembali mengeluarkan darah dari hidungnya. Beberapa potongan kenangan buruk kembali muncul di benaknya. Emosinya tak terkendali, hampir menangis terisak. Kemudian, dia segera berlari keluar saat miliarder lengah. Setelah keluar, dia segera bergabung dengan Sarah untuk bertukar informasi. Vira memberitahu Sarah tentang kegagalannya melapor ke polisi. Sementara itu, keduanya teringat akan gambar mereka dihina oleh pria-pria di sini. Mereka tidak bisa langsung menunjukkan emosi mereka. Mereka masih tidak tahu